mata kuliahnya. Mata kuliahnya seperti biasa, beberapa yang mau disampaikan. Rule untuk mata kuliah ini nggak jauh beda dengan yang sebelumnya ya. Jadi kalau sama saya konsepnya sama. Jadi ada penilaian mengenai absensi, kemudian tugas, juga UTS dan UAS. Absensi saya sifatnya masih fleksibel, jadi absensi udah saya buka aksesnya 15 menit sebelum perkuliahan. Gitu ya. Kemudian tugas seperti biasa sesuai dengan petunjuknya kapan dikumpulkannya nanti silahkan disesuaikan. Kemudian untuk materi juga akan di-share di e-learning. Nah, materi apa aja sih yang akan kita pelajari di perkuliahan kali ini? Nah, untuk materinya lebih banyak memang kita belajar mengenai perencanaan dan optimasi. Nah, karena saya basicnya banyaknya di sini, nah saya kan lebih banyak menguasai perencanaan jaringan seluler, jadi dan juga yang jadi keempat ini perencanaan jaringan, kemudian radio, microwave, seluler dan optik ini akan kita bahas pembahasan ini sebelum UTS. Jadi khusus sebelum UTS kita bahas mengenai perencanaan untuk konsep membuat jaringan. Walaupun sebenarnya beberapa mungkin sudah pernah dibahas ya, termasuk jaringan komputer ini juga udah pernah dibahas di perkuliahan jaringan komputer. Tapi saya nggak tahu itu detail apa enggak ya. Mungkin nanti bisa dikomparasi dengan perkuliahannya. Kemudian nanti ada perencanaan untuk membangun jaringan radio, seluler seperti apa, nanti serat optik seperti apa. Nah arahnya sebenarnya mata kuliah ini arahnya lebih ke teman-teman kan sudah mulai ya mungkin menyiapkan topik-topik TA seperti apa. Mungkin salah satu dari materi ini bisa menjadi bahan untuk tugas akhir nanti. Nah biasanya memang tugas akhir itu nanti kalau di yang sebelum-sebelumnya tuh banyak di sini ada, kemudian di sini juga ada. Nah konsep-konsepnya secara basically di sini ada juga di sini ada. Gitu. Secara perencanaan kita pakai nanti simulasi, makanya nanti di akhir pertemuan kemungkinan kita akan implementasi beberapa contoh perencanaan bisa menggunakan beberapa tools atau software. Nah, paling yang kalau memungkinkan saya akan mencoba implementasi dan perencanaan di dua jaringan ini yaitu seluler dan jaringan komputer. Kalau jaringan komputer mungkin teman-teman sudah akrab pakai paket tracer ya, Cisco paket tracer. Kalau jaringan seluler untuk perencanaan nanti kita pakai tools yang namanya Atoll. Kalau memungkinkan. Kalau ternyata tidak memungkinkan, mungkin hanya overview dan nanti teman-teman bisa coba sendiri mengenai dua ini. Kemudian optimasinya juga seperti apa. Nah, mengenai optimasi, algoritmanya, kemudian penilaian kinerjanya, parameternya, dan lain-lain dari keempat jaringan ini, itu akan kita bahas setelah UTS. Gitu ya. Mungkin teman-teman mikirnya ini banyak teori ya, memang teori sih. Jadi karena hanya konsep-konsep aja, konsep utamanya seperti apa, nanti silakan teman-teman kembangkan. Nah, untuk kriteria penilaian masih sama dengan mata kuliah sebelumnya. Jadi untuk kehadiran saya berikan poin 10%, 30% untuk tugas, kuis, UTS, dan UAS. Kenapa ini saya bagi rata ya seperti sebelumnya ya, supaya teman-teman apa ya, suka ada orang-orang yang pas hadir di online tuh ya antara hidup dan tidak ya. Jadi dia antara menyimak dan enggak gitu. Nah, kita bisa tahu memahami atau enggaknya itu seperti biasa kita nanti ada latihan dan mungkin bukan kuis ya, saya nggak pernah ada kuis tapi lebih ke latihan aja, latihan atau tugas untuk setiap pertemuan. Referensi apa yang saya pakai? Nah ini referensinya teman-teman bisa cari yang namanya pengarangnya Lingga Wardana. Nah ini khusus untuk seluler, ini pakainya ini 3G RF Planning atau nanti ada 4G RF Planning. Nah, ini bahasa Indonesia, yang ini bahasa Inggris. Terserah teman-teman mau pakai yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Inggris. Tapi basically saya banyak belajarnya dari sini. Kalau yang dari sini ini tambahan kayak optik, microwave yang kayak gitu ya. Ini untuk pengantar materinya. Kemudian materinya, nah untuk pertemuan pertama ini saya langsung ke materi ya, langsung ke pertemuan pertama mengenai jaringan LAN atau jaringan komputer. Nah, apa yang mau saya sampaikan dalam pertemuan ini yaitu ada 5 hal, tapi lebih banyak mungkin fokusnya di bagian routing ya, karena dan beberapa topologi karena konsep perencanaannya sebenarnya ada di sini lebih lamanya mungkin.
Nah, materi bahan kuliah apa yang jadi penunjang untuk perencanaan ini, yaitu jaringan komputer, ada manajemen jaringan telekomunikasi, dan juga keamanan jaringan yang mungkin akan teman-teman pelajari di semester ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah kepikiran bikin tugas akhir, mau berbau-bau jaringan komputer atau jaringan LAN, ini basicnya ada di sini. Gitu ya. Nah, jaringan LAN sendiri untuk perencanaannya, apa aja sih yang perlu direncanakan? Besar perencanaan yang harus disiapkan adalah perencanaan desain jaringan. Jadi bentuk jaringannya kayak apa, kemudian topologi yang dipakainya mau seperti apa, perangkat fisik. Nah, perangkat fisik itu maksudnya komputernya mau pakai user yang bisa support ada berapa, kemudian pakai ini ya apa router, pakai switchnya berapa banyak seperti itu. Nah, saya nggak tahu di jaringan komputer yang kayak begini udah pada belajar belum ya? Halo, halo. Di jaringan komputer ada belajar gini nggak? Atau hanya sekedar topologi? Subnetting belajar, Bu. Subnetting belajar ya, tapi untuk kayak detailnya mungkin ini ya, nggak terlalu ya. Iya. Nanti mungkin teman-teman perlu ini lagi ya, untuk nyari referensi lain mungkin ya, kalau di saya kurang lengkap. Ya, jadi perencanaan desain seperti apa. Nah, saya lanjutkan. Nah, jadi ada 6 hal yang memang perlu diperhatikan dalam membuat perencanaan jaringan komputer ya. Di sini jaringannya jaringan komputer atau jaringan LAN. Nah, jaringan komputer ini sini kan ada LAN dan ada WAN ya, mungkin kalau teman-teman ada LAN ada WAN. Bedanya apa sih Bu LAN sama WAN ya? Areanya aja sih. Area LAN jauh lebih sempit daripada WAN. Jadi kalau teman-teman mungkin bikin nanti tugas akhir hanya satu gedung atau satu kantor itu jatuhnya LAN. Tapi kalau komunikasi antara dua gedung atau dua perusahaan atau mungkin 5 perusahaan, nah ini jatuhnya adalah WAN. Jadi areanya jauh lebih besar daripada WAN. Tapi konsepnya sama. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita mau pakai desain jaringannya seperti apa, kemudian topologinya gimana, perangkat fisiknya apa aja sih yang dibutuhin, gitu ya. Nah, yang paling banyak dibahas di sini mungkin saya akan lebih banyak bahas mengenai routing ya. Routing sendiri konsepnya adalah routing adalah protokol. Jadi kalau teman-teman tanya routing itu apa sih? Routing itu konsepnya adalah protokol buat bikin rute. Jadi kalau teman-teman mau pergi misalnya dari Cimahi ke Bandung, sebenarnya teman-teman ada rute yang harus dilewati dan sesuai dengan aturannya. Jadi itu searah kah atau dua arah, boleh dilewatin sama motor atau enggak, nah lebih ke gitu ya. Jadi aturan-aturan untuk melewati pengiriman data. Jadi konsepnya routing, makanya ini saya tebelin. Routing sendiri konsepnya adalah protokol dan juga rute. Jadi ini yang saya garis bawahi, protokol untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, rute ini sifatnya itu ada bisa dinamis juga bisa statis ya. Nanti dinamis statisnya kita lihat nanti selanjutnya di slide selanjutnya. Dan komunikasi routing ini terjadi antara router satu dengan router yang lainnya. Makanya alat untuk melakukan routing itu disebut dengan router. Nah, fungsi utama router itu tadi, jadi merutekan paket. Jadi kayak ini loh, kayak kurir gitu. Nanti ini dikirim ke ini nanti dikirim ke A, misalnya ini dikirim ke B. Nah, ini adalah fungsi router, kira-kira gitu. Nanti teorinya teman-teman bisa baca atau googling juga bisa ya. Nah, jenis routing tadi ada yang routing langsung dan ada yang tidak langsung. Nah, kalau langsung, misalnya dari komputer saya mau ke komputer, misalnya ke komputer Nabila, misalnya itu langsung ya. Jadi komputer saya mau ngirim data ke komputer Nabila, nah itu langsung, tidak perlu pakai interface lain-lain. Itu disebut dengan routing langsung. Nah, tapi kalau ternyata ada banyak user di satu tempat, misalnya ada saya, ada mungkin ada Aditya, ada yang lain-lain ya, ada Nabila, ada Alifa, ada yang lain. Nah, saya mau ngirim data ke Alifa misalnya. Nah, data itu nggak bisa langsung saya kirim ke Alifa, itu harus ada satu interface yang dilewati untuk bisa sampai ke Alifa. Jadi itu disebut dengan routing tidak langsung, gitu ya. Routing tidak langsung, jadi harus melewati satu alamat IP.
kira-kira gitu. Itu bedanya ya. Nah, prinsip dan cara kerja routing. Intinya adalah saya mau nekanin di sini mungkin teman-teman ini bisa nyoba pakai Cisco Packet Tracer ya kalau mau disimulasikan, tapi karena di laptop yang ini nggak ada, jadi saya belum bisa simulasikan. Jadi di sini ada 3 PC. Nah, kalau digambarin begini sebenarnya ini networknya ada 2 ya. Ada network yang ini ya. Sorry, network yang ini, kemudian network yang sebelah kanan. Dihubungkan dengan satu router. Nah, network yang satu ini punya 3 PC. Network yang satu lagi juga punya 3 PC. Nah, 3 PC ini digabungkan dalam satu switch. Nanti yang komunikasi antar router adalah switch-nya. Nah, routing ini adalah pengalamatan. Nah, tadi yang dibilang routing langsung itu adalah kalau dari komputer A mau ke komputer B. Nah, itu langsung. Jadi dari komputer A dia memang melewati switch tapi tidak ada role lainnya, dia langsung ke komputer B. Tapi kalau dari komputer A mau dikirim data ke komputer D itu perlu disebut dengan routing tidak langsung. Jadi teman-teman perlu melakukan pengalamatan gateway-nya, si routernya juga mungkin punya IP sendiri, jadi harus melewati interface yang lainnya. Jadi intinya adalah routing tuh pengirimannya rute. Jadi misalnya rute dari komputer A ke komputer D bisa lewat dari sini, kemudian ke switch, ke router, switch 1, langsung sini. Nah, prinsip routing ini sebenarnya tergantung bagaimana nanti bentuk topologinya. Kalau topologinya star seperti ini, ya sebenarnya gampang aja ya, tinggal dari A ke D. Nah, tapi kalau ternyata topologinya model ring atau yang lainnya, nah itu mungkin routingnya akan berbeda lagi, tergantung bagaimana perencanaan yang dibuat. Nah, jenis routing sendiri itu ada 3, yaitu minimal routing. Nah, ini jenis routing berdasarkan konfigurasi ya. Kalau yang tadi jenis routing berdasarkan pengiriman paket data. Nah, itu hati-hati. Kalau pengiriman paket data, routingnya cuma 2, routing langsung dan routing tidak langsung. Kalau berdasarkan jenis konfigurasi, routing itu ada 3. Itu minimal routing, ini sederhana banget, jadi lokal aja. Kemudian static routing dan dynamic routing. Nah, biasanya static routing ini diatur oleh admin. Nah, biasanya ini nggak jarang, jadi ada yang pakai router, ada yang enggak. Jadi routingnya itu manual. Jadi dari satu PC ke satu PC lagi itu yang ngatur si adminnya. Kadang pakai router, kadang juga enggak. Jadi tergantung kebutuhan. Tapi kaku, jadi hanya bisa si komputer A hanya bisa ngirim ke D doang, kadang nggak bisa ngirim ke komputer B atau C. Jadi terbatas. Kemudian satu lagi dynamic routing. Nah, kalau ini diatur secara otomatis oleh router, oleh alat. Jadi diaturnya sama alat. Nah, biasanya nanti kita bikin table routing. Jadi misalnya dari komputer A, dia bisa ngirim ke B, C, D, E, dan F. Nah, itu dibikin tabel routingnya. Dimasukkan ke dalam router, di mana nanti router akan merouting secara otomatis. Dianya mau pergi kemana. Gitu ya, kira-kira. Nah, ini perbedaannya routing static dan routing dynamic. Nah, di routing dynamic, nah karena routing static nih ya, ini ya logikanya ini gampang aja, tinggal si adminnya setting IP di ininya, kemudian nanti buat komputer A komunikasi sama komputer B, sudah selesai. Tapi komputer A nggak bisa komunikasi sama komputer lainnya. Itu kalau static ya, jadi harus disetting dulu. Nah, kalau dynamic dia otomatis. Nah, karena dynamic tadi, makanya muncullah tipe-tipe protokol yang pasti ini ya sering dipakai. Nah, ini ada 5 jenis protokol yang dipakai pada routing dynamic. Nah, saya udah ngasih di sini linknya, nanti teman-teman bisa baca dan buka di sini. Apa bedanya dari kelima routing ini? Bisa teman-teman baca detailnya seperti apa, kekurangan, kelebihannya. Nah, kenapa yang nomor 3 sama 4 ini saya tebelin? Karena nomor 3 sama 4 ini sering banget dipakai buat penelitian. Jadi mungkin bisa jadi bahan teman-teman, oh saya ingin dong bikin perencanaan jaringan komputer misal ya. Jangan diunjani mungkin terlalu kecil. Di perusahaan A misalnya. Nah, tapi di perusahaan A dengan menggunakan protokol yang mana? OSPF atau EIGRP. Nah, itu nanti bisa dilihat kelebihan dan kekurangan si 2 protokol ini yang memungkinkan
buat dipakai di perusahaan itu apa. Gitu. Nah yang 3 lagi gimana? Yang 3 lagi sebenarnya bisa yang 2 ini, tapi yang 2 ini terlalu sederhana. Jadi routing information protocol sama internal gateway routing protocol itu masih agak sederhana ya. Kalau yang ini agak lumayan rumit, yang border gateway protocol, karena dia ada border dari tiap gateway. Ya, jadi yang sering dipakai adalah OSPF dan EGRP. Nanti teman-teman bisa baca detailnya seperti apa untuk penjelasan dari setiap protokol. Nah ini tadi topologi. Jadi routingnya sendiri, proses routing atau pemindahan data dari satu ke yang lainnya ini tergantung dari tipe topologinya. Kalau tadi mungkin topologinya semodel kayak model star atau bus, ini ya kita hanya tinggal ngirim dari A ke F, dari B ke E, atau dari A ke E akan melewati 2 OPC, atau mungkin ini star yang jauh lebih simpel. Dimana dari sini mau dikirim ke sana tinggal melalui satu titik. Beda halnya dengan mungkin mesh atau ring ya. Kalau dari ring kita harus muter dulu misalnya. Kalau mau dikirim dari sini, kemudian mau dikirim lagi ke sini, nah ini akan melewati berapa PC atau komputer. Jadi tergantung topologinya. Nah topologi ini teman-teman harus pikirkan mana topologi yang efisien. Topologi mana yang efisien, yang meminimalisir untuk terjadinya delay dalam satu pengiriman data. Tapi juga harus melihat bagaimana kondisi kondisi di lapangan. Mungkin nggak kalau pakai ring, mungkin nggak kalau pakai bus, mungkin nggak kalau pakai mesh, atau mungkin nggak kalau pakai star. Jadi kalau mesh ini yang paling enak ya, mau kemana aja bebas. Tapi dia kebutuhan terhadap perangkat kabelnya mungkin jauh lebih banyak. Kalau teman-teman pakai kabelannya banyak banget gitu. Atau mungkin bisa pakai network yang bus, tapi teman-teman harus perkirakan delay-nya berapa karena dia banyak kehambat komputer-komputer yang lain. Mau ngirim dari A ke E aja harus ngelewatin F sama B dulu. Atau yang star bisa jadi dari sini mau ngirim ke sini ya tinggal ngelewatin S. Berarti teman-teman harus konfigurasi si S. S itu bisa switch, bisa router. Konfigurasinya itu seperti apa supaya dia nggak delay kelamaan. Kira-kira gitu. Jadi apapun topologinya semua punya resiko, kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Bagaimana tergantung kondisi di lapangannya seperti apa. Gitu. Nah, hal-hal apa lagi yang perlu teman-teman perhatikan dalam perencanaan jaringan komputer atau LAN? Itu ada secara physically, itu ada teman-teman butuh paham mengenai beberapa device atau peralatan dari setiap layer. Nah, layer yang dipakai ini adalah OSI layer. Nah, saya mundur lagi ke sini, ini saya salah masukin PPT. Nah, kalau teman-teman review ulang, mungkin pernah dibahas juga di jaringan komputer mengenai layer. Jadi layer itu ada dua ya. Ada OSI layer dan ada TCP/IP layer. Secara umum kita pakainya yang OSI layer, di mana terbagi jadi 7 layer. Dari paling luar itu application, sampai yang paling dalam itu adalah physical atau fisik. Atau yang mungkin ada juga layer yang dipakai itu adalah TCP/IP. Jadi tergantung kebutuhan, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Nah, pengaruhnya apa sih layer-layer ini? Layer-layer ini akan berpengaruh terhadap nanti pada perencanaan perangkat untuk setiap layernya. Nah, kalau teman-teman pakai yang OSI layer, berarti teman-teman akan membutuhkan 7 layer ya, 7 analisa layer. Jadi mulai dari application sampai physical. Makanya physically, nah ini butuh yang ini udah standarisasi protokolnya ya. Ini misalnya secara fisik itu ada berdasarkan protokol ini, itu device-nya atau perangkatnya ada repeater, ada hub. Kemudian masuk ke layer data link, itu device-nya atau perangkatnya itu hub juga bisa, ada switch, ada router. Naik lagi ke bagian network, nanti device-nya ada frame, relay, dan segala macamnya. Kemudian nanti masuk lagi ke transport, ada gateway, dan segala. Nah ini, jadi ini device atau perangkat lah ya yang dibutuhkan secara layernya untuk dalam perencanaan
jaringan komputer atau jaringan LAN. Nah, protokolnya yang dipakai, nah ini udah sesuai ketentuan ya. Untuk ini saya contoh device per layernya pakai layer yang OSI ya. Jadi ini pakainya yang OSI layer. Dia ada 7 layernya ya. Nah ini protokol-protokol yang dipakai. Jadi kayak di aplikasi nanti ada FTP, ada Telnet, mungkin ada DNS, HTTP. Nah ini yang kelihatan di ini ya di web kira-kira gitu. Ini fisik lebih ke fisik link. Proses enkripsi, dekripsi, kompresi, nah ini proses presentasi. Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi pada ini teman-teman pakai protokol yang mana ya untuk perancangannya. Karena setiap protokol ini tentunya akan menghasilkan device yang berbeda. Atau kebalik, setiap device ini akan mempunyai tipe protokol yang berbeda. Nah itu ya, ini kalau teman-teman lihat, ini device yang bagian fisik sama data link, sama-sama ada hub ya, tapi protokolnya beda. Nah itu perlu dilihat. Jadi kalau teman-teman belanja beli device, biasanya suka dikasih datasheet. Nah itu lihat protokol yang dipakainya tipenya yang mana. Kalau misalnya hub tapi dia hanya IEEE 8022, dia bisa jadi fisik atau bisa juga dia jadi data link. Tapi untuk LLC, nah itu tergantung spesifikasinya. Nah, ini bisa lihat-lihat begini nih, di mana lihatnya di datasheet dari barang-barang ini yang teman-teman nanti mau pakai. Itu tadi device-nya. Nah, selanjutnya adalah kabelnya. Nah, teman-teman perlu kenal kabel untuk UTP sendiri ada 3 kategori. Nah, ini berdasarkan frekuensinya. Jadi nanti frekuensinya biasanya yang sering kita pakai adalah Cat3 ya. Kategori 3 itu bisa mencapai 16 MHz untuk frekuensinya. Dengan karakteristik, nah ini karakteristiknya. Jadi bisa dipakai untuk topologi bus, star atau tree. Nah, itu menyesuaikan. Nah, ini spesifikasi dari kabel UTP tadi. Kira-kira itu. Ini untuk fast Ethernet. Gitu. Jadi untuk perencanaan jaringan, nah ini nanti sebenarnya perlu disimulasikan, tapi mungkin nanti di akhir aja contohnya seperti apa. Tapi teman-teman yang mau nyoba atau mungkin sudah pernah menggunakan Cisco Packet Tracer, nah ini nanti bisa dicoba. Kalau bikin konfigurasi, misalnya teman-teman mau bikin network kayak gini nih, nah atau mungkin udah ada yang pernah coba ya, saya nggak tahu deh. Nah ini ngirim dari sini mau ke D, ini bisanya ngirim data, nanti ada delay-nya kah, ada ininya segala macam. Perencanaan ini sebenarnya arahnya nanti dalam perencanaannya beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah nanti urusannya setelah perencanaan teman-teman perlu mengukur yang namanya kinerja. Jadi ada standar parameter untuk menilai kinerja jaringan tersebut. Nah, standar parameternya apa aja? Nah, untuk jaringan komputer, kalau teman-teman mungkin review, ada yang disebut dengan standar kalau kita bilangnya standar tipon. Nah ini hati-hati karena pada saat tugas akhir ini sering kelewat. Ini perlu banget karena perlu standarisasi ya untuk parameter. Jadi nggak semata-mata cuma ngambil oh ini nilainya bagus. Kita nggak tahu definisi bagus itu kadang seperti apa. Jadi delaynya terlalu rendah, ya definisi rendah itu berapa? Kan kita nggak tahu. Nah, makanya standar yang dipakai untuk jaringan komputer kita pakainya standar tipon. Dan ini perlu banget buat teman-teman ketahui dan pelajari. Nah, di standar tipon itu apa aja yang jadi parameter penilaian? Itu biasanya ada 4, yaitu delay, kemudian loss, throughput, satu lagi apa ya? Saya yang lupa. Jadi ada 4, delay, loss, throughput, sama jitter. Nah, jadi ada 4 standar yang perlu teman-teman nilai dari setiap perencanaan yang nanti teman-teman buat khususnya untuk jaringan komputer. Gitu. Ini angkanya berapa? Nah, ini nanti kita bahas nggak di sini, tapi lebih ke hasil ininya ya, hasil setelah perencanaan nanti
ini gimana ya, ininya gimana. Nanti mungkin setelah UTS kita bahas ini detailnya seperti apa. Karena kita perlu merencanakan. Gitu. Ini untuk perencanaan jaringan LAN atau jaringan komputer. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan?